Om Swastiastu. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 akan membawakan materi pertemuan kelima, yaitu konsep pengambilan keputusan berbasis sistem informasi. Kemudian adapun nama kelompok dari kelompok 5, yaitu yang pertama Nikadek Febrianti, yang kedua saya sendiri Ngakan Made Yoga Krishna Putra, yang ketiga Ibu Du Gede Ananda Kurniawan, dan yang terakhir Anak Agung Ngurah Nanda Chandra Saputra. Kemudian adapun sub pokok bahasan yang akan kami bawakan pada presentasi kali ini yaitu informasi dan peran manajemen, tahap pengambilan keputusan, mekanisme pengambilan keputusan dalam organisasi. Sebelum itu kami akan membahas tentang apa itu pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan ialah suatu proses pemikiran dalam pemecahan masalah untuk memperoleh hasil yang akan dilaksanakan. Dalam manajemen, pengambilan keputusan atau decision making memegang peran penting karena keputusan yang diambil oleh manajer merupakan hasil pemikiran akhir yang harus dilaksanakan oleh bawahannya atau organisasi yang ia pimpin. Kelalaian dalam pengambilan keputusan bisa merugikan organisasi, mulai dari kerugian citra sampai pada kerugian uang. Selanjutnya, sub pokok bahasan yang pertama yaitu informasi dan peran manajemen. Informasi manajemen memiliki peran penting dalam pelaksanaan suatu organisasi. Tujuan sistem informasi suatu manajemen diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyediakan layanan informasi dalam perhitungan produk. Yang kedua, harga pokok jasa. Dan yang ketiga, tujuan lain yang menjadi target manajemen. Kemudian, adapun sistem informasi suatu manajemen diartikan sebagai sebuah sistem berotak komputer yang menyediakan informasi bagi pengguna dengan kebutuhan sama. Layanan ini menyediakan informasi mengenai suatu yang telah, sedang, dan apa yang kemungkinan terjadi untuk waktu yang akan datang. Informasi yang tersedia baik berupa laporan periodik, laporan khusus maupun dari data output simulasi matematika tersebut nantinya dapat digunakan mengelola perusahaan untuk proses analisis dan pemecahan masalah serta pembuatan kebijakan. Kemudian presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya Febrianti. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nikadek Febrianti dengan NIM 20020140880 absen 16. Di sini saya akan menjelaskan kepada kalian tentang tahapan pengambilan keputusan. Dalam mengambil keputusan secara efektif, maka diperlukan beberapa tahap agar keputusan yang diambil dapat membantu pencapaian tujuan organisasi. Berikut tahapan proses pengambilan keputusan. Tahap pertama yaitu pemahaman dan perumusan masalah. Para manajer sering menghadapi kenyataan bahwa masalah yang sebenarnya sulit dikemukakan atau bahkan sering hanya mengidentifikasi masalah, bukan penyebab dasar. Para manajer dapat mengidentifikasi masalah dengan beberapa cara. Pertama, manajer secara sistematis menguji hubungan sebab akibat. Kedua, manajer mencari penyimpangan atau perubahan dari yang normal. Tahap kedua yaitu pengumpulan dan analisis data yang relevan. Setelah manajer menemukan dan merumuskan masalah, langkah selanjutnya adalah manajer harus menentukan data-data yang dibutuhkan untuk membuat keputusan yang tepat dan kemudian mengolah data tersebut hingga menjadi informasi yang relevan. Tahap ketiga, pengembangan alternatif-alternatif. Kecenderungan untuk menerima alternatif keputusan pertama yang fleksibel sering menghindarkan manajer dari pencapaian penyelesaian yang terbaik untuk masalah manajer. Pengembangan sejumlah alternatif memungkinkan manajer menolak kecenderungan untuk membuat keputusan terlalu cepat dan membuat keputusan yang efektif. Dan yang terakhir ada tahap keempat, evaluasi alternatif-alternatif. Setelah manajer mengembangkan sekumpulan alternatif,
Manajer harus mengevaluasi sekumpulan alternatif. Manajer harus mengevaluasi untuk menilai efektivitas setiap alternatif. Presentasi selanjutnya dibawakan oleh rekan saya, Agung Nanda Chandra Saputra. Perkenalkan, nama saya Anak Gumuran Nanda Chandra Saputra. Saya akan melanjutkan presentasi dari PEBI. Tahap 5. Pemilihan alternatif terbaik. Pembuatan keputusan merupakan hasil evaluasi berbagai alternatif. Alternatif terpilih dan didasarkan pada jumlah informasi bagi manajer dan faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan manajer. Tahap 6. Implementasi keputusan. Setelah alternatif terbaik terpilih, para manajer harus membuat rencana untuk mengatasi berbagai permasalahan dan masalah yang mungkin dijumpai dalam penerapan keputusan. Dalam hal ini, manajer perlu memperhatikan berbagai risiko dan ketidakpastian sebagai konsekuensi dibuatnya suatu keputusan. Tahap 7. Evaluasi hasil-hasil keputusan. Implementasi keputusan harus selalu dimonitor. Manajer harus mengevaluasi apakah implementasi dilakukan dengan lancar dan keputusan memberikan hasil yang diinginkan. C. Mekanisme pengambilan keputusan dalam organisasi. Pengambilan keputusan merupakan proses pemilihan suatu alternatif untuk memastikan keberlangsungan perusahaan. Dalam proses tersebut, perusahaan harus mempertimbangkan faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Faktor internal contohnya sumber daya yang diperlukan oleh perusahaan untuk mengambil keputusan dengan baik. Sementara faktor eksternal meliputi suatu situasi dan kondisi lingkungan di luar perusahaan yang akan berdampak pada pengambilan keputusan. Selanjutnya presentasi akan dibawakan rekan saya Nanda Kurniawan. Baik, perkenalkan nama saya Nanda Kurniawan. Saya akan melanjutkan presentasinya. Adapun mekanismenya yaitu yang pertama menetapkan keputusan. Sebelum memulai, Anda harus memastikan bahwa keputusan yang diambil realistis, dapat diukur dan dilaksanakan sesuai waktu yang ditetapkan. Yang kedua, mengumpulkan informasi. Anda harus mengumpulkan informasi dengan melakukan penelitian primer dan sekunder. Contohnya, Anda bisa menyebar kuesioner, melalui melakukan wawancara, dan mengumpulkan data-data eksternal yang berhubungan dengan industri Anda untuk mendukung pengambilan keputusan. 3. Menimbang semua faktor. Luangkan waktu untuk menimbang semua faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pengambilan keputusan berdasarkan informasi yang dikumpulkan di tahap sebelumnya. Untuk membantu Anda dalam menjabarkan informasi terkait pengambilan keputusan, Anda dapat menerapkan alat-alat khusus dalam situasi tertentu. Yang keempat, melaksanakan pengambilan keputusan. Anda harus memilih keputusan yang terbaik setelah menimbang faktor internal dan eksternal. Keputusan yang diambil harus sesuai dengan tujuan perusahaan dan membantu menyelesaikan beberapa tantangan yang dihadapi perusahaan. Selanjutnya, ambil tindakan atas keputusan tersebut dan pastikan Anda juga mempersiapkan backup plan jika suatu masalah terjadi. Yang kelima, evaluasi setiap keputusan. Tinjau semua keputusan untuk memeriksa apakah tujuan sudah tercapai. Pertimbangkan juga terkait hal-hal yang bisa ditingkatkan untuk pengambilan keputusan di masa depan dengan mengumpulkan masukan dari anggota lain di perusahaan Anda. Baik, sekian pemaparan materi tentang konsep pengambilan keputusan berbasis sistem informasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, pengucapan, dan penulisan, kami mohon permaklumannya. Akhir kata, kami tutup dengan Pramu Santi. Om Santi, 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 Om.